historical, Ya. naik terus gitu. Jadi kira-kira gitulah jawabnya. Oh, I see. Tapi lu pribadi investasi Campur saya. apapun. Saya benar-benar orang yang low risk investment. Apa aja sih investasinya seorang Koko Andrew ini? Properti, emas, Bitcoin, FR Indonesia, Indon, bonds luar negeri, deposito USD, deposito Singapura dolar, deposito rupiah, lengkap. Semua investasi yang low risk saya ada. Sampai high risk pun ada tapi kecil. Contohnya? Bitcoin kan. Oh. Sekarang orang bilang deh, Bitcoin itu sampai Amerika aja beli, mana beli semuanya beli. Masa salah? Fund manager yang gede banget beli. Masa bilang Bitcoin itu salah? Dia belinya berapa? Ya triliunan. Enggak, berapa persen? Berapa persen? 1% nggak nyampe loh. Hmm. Anggap misalnya kita ngomongin Danantara deh, 4.000 triliun gitu disuruh beli Bitcoin. Kalau dia bisa beli 40T itu 1% udah gede banget. Berarti kalau dibeli 4T aja udah gila, 0,1%. Artinya kalau semua orang belinya di bawah 1%, berarti dia menganggap Bitcoin itu sebagai high risk investment. Yang pokoknya ada aja asal kecil gitu loh. Jadi Bang Dery kapan beli? Ya. Tapi justru saya lebih penasaran, isi exchange Anda tuh berapa Bitcoin? Lah kan yang paling high risk, jadi boleh dong. Kalau yang lainnya yang main investment Anda mah nggak usah dikeluarin lah. Coba kalau itu nggak bisa. Boleh tahu nggak? Boleh tahu? Ayo udah gini, lu main Bitcoin juga? Main. Itu emas digital. Jadi ada isu nggak sama emas batangan, emas fisik sama emas digital? Tapi gini deh, setuju nggak kalau Bitcoin itu emas digital? Seperti emas digital, bukan emas digital dia. Cara naik turunnya seperti emas gitu loh maksudnya ya. Ya makanya enggak, pertanyaannya justru setuju nggak emas digital? Itu aja dulu. Hanya itu pertanyaannya. Nggak setuju. Saya jelasin kenapanya. Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Kalau emas beda nih. Karena perusahaan-perusahaan masih pakai emas, misalnya perusahaan jam tangan, perusahaan perhiasan, dia akan beli emas untuk dijual lagi dengan nilai tambah. Jadi bukan zero sum, itu sama-sama untung nanti ke depan bisa. Sama-sama rugi, sama-sama untung. Sama-sama untung bisa karena emasnya naik terus. Rugi? Kok sama-sama rugi? Iya, maksudnya sama-sama rugi? Bisa nggak bisa. Nggak bisa sama-sama rugi. Yang ada sama-sama untung karena perusahaan-perusahaan besar lainnya itu masih beli emas untuk kepentingan perusahaannya dia gitu loh. Kayak saham misalnya, saham apalah. Dia itu jual sahamnya untuk memperbesar perusahaannya, terus perusahaannya menjadi lebih bagus, terus harga sahamnya naik gitu, sama-sama untung masih bisa gitu loh. Kalau Bitcoin ini nggak bisa. Harus orang yang ada yang beli terus rugi, maka ada yang untung gitu loh. Karena tidak dipakai buat apa-apa. Gak bisa. Itu namanya zero sum. Gak bisa dipakai buat apa-apa. Iya sih, setuju sih. Meskipun dicairin jadi uang kertas juga. Dicairin itu kan harus ada orang yang jual dan ada orang yang beli nih. Game-nya memang begitu. Iya harus kan. Nah, semakin banyak orang yang mau beli dibandingkan orang jual, maka naik gitu kan. Tapi pada saat ada orang satu yang jual dan dia bilang untung, berarti ada orang yang rugi gitu loh. Itu Bitcoin. Berarti lu sama-sama di Holy Wings debat juga kali ya sama Timothy Ronald ya? Enggak, kalau Timothy Ronald itu kalau menurut saya itu dia kan 99% tuh di kripto kan. All in dia? All in kan dia. Iya. Belum berkeluarga Bang Dery. Nah. Dia gak ada pikiran apa-apa. Coba ingat-ingat sebelum kita berkeluarga. Itu bener-bener kayak ayo gas. Mau habis ya gak apa-apa gitu kan. Udah, ulang lagi dari nol. Kalau kita jangan sampai habis deh. Gak usah untung banyak-banyak. Kalau bisa gak usah untung deh, yang penting gak habis. Kita kan gitu. Semakin umur semakin gitu lah. Jadi emang beda. Gak bisa didebatin juga sama Timothy gitu loh. Beda umur, beda pandangan. Saya itu tujuan akhir saya itu adalah financial stability. Yang penting financial stabil aja. Jangan sampai habis. Gak perlu sampai besar dalam waktu yang cepat. Tapi jangan sampai habis tidaknya. Tapi kalau Timothy kan wealth. Yang saya harus secepat mungkin dapat wealth segede mungkin gitu loh. Jadi apa yang dia resikokan itu setimpal dengan apa yang akan dia dapat. Kalau kita kan nggak mau resiko gede-gede gitu, 1 bulan bisa turun 30%, nggak mau, udah nggak mau.
nggak mau masuk di situ-situ, masuk ya paling 1% aja udah. Jadi beda pandangan yang tadi saya bilang lagi, gaya investment orang beda-beda. Ada yang salah nggak? Enggak. Timothy nggak apa-apa kok, bisa tidur kok dia. Satu hari itu loh hilang 200 miliar, 100 miliar dia. Satu hari bangun tidur hilang 100 miliar. Nanti malam dia tidur lagi santai. Jadi nggak ada yang salah dengan dia gitu. Kalau kita, waduh, dipanggil podcast, malas, besok aja. Nggak bisa hilang 100 miliar gitu loh. Udah, nanti aja lah, nggak bisa lagi, bilang aja lagi sakit atau lagi ada masalah, nggak bisa. Hilang 100 M gitu loh. Terus pada saat plus 100 M, waduh, semangat banget kayak orang paling gila banget gitu kan. Jadi roller coaster banget kalau kita, jadi nggak pantas, nggak cocok gitu loh. Tapi kenapa lu ada Bitcoin? Kan 1%. 1%. Berapa nilainya? Enggak, bukan. Kan dikali 100 nanti jadinya. Ini bukan masalahnya gue pengen tahu lebih dalam, pengen ngorek-ngorek. Enggak, pengen tahu. Seseorang yang punya mindset investment yang bedakan antara low risk sama high risk. Kan mindset itu kan begitu kan? Mau ngambil yang kalau bisa yang resikonya rendah gitu ya. Nah akhirnya tetap ada tapi bermain yang resiko tinggi. Meskipun mindsetnya di resiko rendah gitu ya. Nah itu boleh tahu nggak berapa jumlah atau nilai investmentnya? Dengan di game yang tadi. Enggak, misalnya nilainya berapa rupiah lu masukin ke Bitcoin? Kan nggak penting berapa rupiahnya. Yang penting adalah berapa persen dari jumlah aset kamu gitu loh. Berarti 1%. 1-5 lah ya. 1-5% dari total aset. Kan tergantung dari kenaikan Bitcoin langsung berubah tuh. Kan gerak terus dia. Iya. Ya kan? Jadi dari total aset segitu. Itu saya rasa menurut saya udah maksimal yang saya berani. Dan ini udah uang keuntungannya aja saya, Bang Dery. Jadi waktu saya ketemu Timothy, waktu Bitcoin 27.000, saya masuk langsung. Terus pada saat 69.000, saya keluar pokoknya. Untungnya itu saya masukin sampai sekarang nggak saya ambil. Jadi bodo amat mau naik mau turun. Ini cerdas nih. Ini cerdas. Gitu. Jadi udah BEP tanda kutip udah ya? Udah BEP, udah saya tarik juga BEP-nya. Jadi sekarang mau naik mau turun bodo amat dah. Nah, jawaban ini yang gue butuhin. Berarti dari 27.000, ini ngomong dolar kan? Dolar. Ya, 27.000 sekarang 107.000. Berarti 27.000 berapa Inong? Harga Bitcoin ini waktu itu 16.000. Enggak, waktu itu $27.000. 16.000. $27.000 kali ya kali 16.000 aja. Ya. Berapa tuh Inong? Kali anggaplah 16.500 ya? Ya. Saat itu ya. Kita biar tahu nih teman-teman. Jadi belajar cara exitnya gimana. Bagi yang kubunya sebenarnya gue pengen gamenya seru nih Bitcoin nih, tapi saya itu kan gini, jumlah portfolio saya secara 100% ada Bitcoin 1-5%, tapi dalam portfolio saya ini masih tergolong aman karena Bitcoinnya cuma segini. Tapi kalau Bitcoinnya saya naikin jadi 40% dan lainnya 60% akan tergolong menjadi resiko medium gitu. Kalau Bitcoin naikin jadi resiko tinggi. Saya nggak mau, saya akan terus menjaga wealth saya di resiko rendah terus. Itu goal saya. Bahkan saya masukin ChatGPT. Uang saya deposito segini, ini segini saya kasih tahu. Saya mau seaman mungkin. Oke, kamu rubah saham Indonesiamu kebanyakan kamu pindahin ke sini. Dia kasih tahu. Kebanyakan turunin 10% pindahin ke sini. Bitcoin jangan nambah lagi, udah cukup itu. Kamu naikin di sini. Kalau ada uang masuk lebih disuruh masuk mana? Udah sampai saya segitunya ngobrol sama ChatGPT. Ini baru orang cerdas. Pakai ChatGPT gue jadi kepikiran ya buat ngitung aset. Suruh financial save projection. Portfolio saya ini semuanya suruh save dia. Tuh. Keren tuh. Jadi di buku Psychology of Money itu ada tukang kebun yang dia mati nggak tahu umur 70-80. Dia meninggalkan harta itu ratusan miliar atau triliunan. Dibandingkan dia punya temen yang udah karyawan, udah gajinya gede banget. Waktu dia mati nggak meninggalkan apa-apa. Apa yang membedakan dua orang ini? Tukang kebun ini selalu menyisihkan gajinya untuk investasi. Kalau di Amerika di saham waktu itu. Jadi selama 60 tahun compounding terus. Itu artinya kan dia bisa menahan diri untuk nggak belanja sepatu dan lain-lain. Itu beli terus. Ada temen datang, utang dong kan tabungan banyak. Enggak, berani nolak. Kalau di sini kan enggak. Utang ngasih, gua ada kok. Nggak dibayar. Ya udah, stres. Itu yang membedakan itu adalah perilakunya kan. Satunya gajinya gede banget tapi perilakunya, gaya hidupnya, cara investmentnya beda. Pada saat mati satunya ratusan miliar, satunya nol. Waduh. Jadi jelas pentingnya itu, melek investasi ya. Perilakunya harus sudah jelas. Cerita gue tadi pagi tuh ada yang minta utang ya. Live. Nggak ngasih nggak enak gitu ya. Iya. Aduh, tapi emang harus bisa nahan tuh ya. Nggak, kuncinya kalau orang utang kita nggak mau ngasih itu
Salah. Kalau orang utang kita nggak mau ngutangin tuh kuncinya itu ngasih kita. 10%-nya tapi. Jadi nggak enak. Enggak, tapi 10%-nya. Maksudnya gimana? Orang mau utang 3 juta. Kalau kita bilang nggak punya duit 3 juta, nggak percaya orang. Iya. Oke, aku nggak mau ngutangin kamu 3 juta, kamu tak kasih 300.000. Ada duit balikin, nggak ada duit nggak apa-apa buat kamu. Jadi kan kita nggak diomongin orang, parah banget sih Bang Dery 3 juta aja nggak mau. Tapi kan, 300.000 dikasih gua. Gila banget Bang Dery nih. Kita cuma keluar dikit. Iya kan, temenan tetap jalan. Daripada 3 juta hilang. Iya. Dan pasti hilang loh biasanya loh. Gitu. Iya. Kita kalau ngasih 300.000 kan masa dia mau ngomongin Bang Dery parah banget. Kan udah mau dikasih. Gila baik banget nih orang. Balikin boleh, nggak dibalikin boleh. Dikasih. Iya juga ya. Meskipun dia kebutuhannya cuma kebutuhannya 3 juta. Gak apa-apa, 300.000 tetap seneng dia. Coba tanya yang orang butuh 3 juta dikasih 300.000 gimana? Dikasih. Gila gak dikasih. Iya bener. Terus kalau udah dikasih 300.000, dia boleh balikin kapanpun. Lain kali kan gak mungkin minjem lagi. 300.000-nya kan belum balik. Iya bener. Pantesan umur sekarang berapa kok? Maaf. 39 mindsetnya tuh keuangan tuh udah secanggih ini. Iya bener juga Togut. Telat lu ngasih taunya. Dari dulu 3 juta kasih terus ya. Ini lu baca chatnya kalau gak percaya. 30 juta dong. Ya cakep lah, bagus nih ilmunya nih. 10% dari yang dia mau minjem. Terus kita bilangnya ngasih. Boleh dibalikin boleh enggak? Iya rata-rata jangan gitu doang. Kalau buat lu nanti pinjem lagi nanti dia. Lu boleh balikin kapanpun. Gak balikin pun gak apa-apa. Gitu kuncinya. Jadi kalaupun balik ya alhamdulillah dapat. Kalau enggak kita cuma tujuannya kita kan supaya gak ada yang kedua. Dia datang lagi mau pinjam lagi. Kan yang kemarin belum. Bener. Anyway, tapi di umur sekarang nih kok, kan banyak yang bilang bahwa lu sebelum 40 tahun bisa kayak begini. Paling kaya dari orang tua. Nah, jujur ya, apakah termasuk yang pewaris atau perintis? Nah, ini lagi rame bahasa Gen Z nih. Iya. Daripada dikatain terus bilang pewaris aja. Jujur juga ternyata. Gak bisa kalian ngomong paling orang tuanya kaya. Iya gitu aja. Beres kamu. Mati gak kamu? Gila. Baru kali ini orang, gue masa sebut narasumbernya. Ada narasumbernya gue tau dia pewaris, tapi jawabannya tuh muter-muter dulu tuh. Semua pura-pura miskin. Enggak, saya miskin pura-pura kaya juga gak apa-apa. Iya. Ya gak miskin, ya gak kaya lah dulu. Kan pewarisnya berarti kaya dong. Industrinya apa orang tua? Dibandingkan dengan jual beli mobil dulu, jual beli mobil di perumahan gitu lah. Jadi gak punya showroom juga. Tapi kan kalau nyekolahin saya bisa, nguliahin saya juga bisa. Kan banyak orang yang gak sampai dikuliahin aja gak punya duit. Bisa, orang tua saya kuliahin saya bisa. Gitu lah. Tapi kalau sampai kaya punya ya mobil CR-V lah, udah mentok gitu udah. Oke lah. Ya. 1 mobil. Iya buat saya CR-V waktu itu. Saya dikasih CR-V. Ya. Mewarisi CR-V dari berarti, umur 20-an. Dari umur 20-an. Modal pertama buat investasi. Utang dulu. Bukan dari orang tua. Kan kalau pewaris dari orang tua dimodalin. CR-V itu nggak dijual dong, dipakai. Enggak buat modal usahanya? Enggak, ngutang. Oh, ngutang tapi sama orang tua? Enggak, sama temennya orang tua. Dipercaya. Dipercaya. Apa waktu itu bisnis pertama? Gadai. Iya. Itu tahun 2006. Pusat Gadai itu ya? Pusat Gadai Indonesia dari awal itu. Dari awal banget langsung tuh? Awal banget. Foundernya berapa orang? Saya sendirian. Oh nggak berpartner? Nggak. Oh makanya utang ya? Iya. Ini menarik nih kok, dikit deh. Apapun industrinya lah, kita lagi bahas mengenai si sistemnya atau mekanismenya. Kegalauan mereka tuh, duit investasi kan kalau bahasa simpelnya adalah dijadikan fix atau dijadikan variabel. Ya. Mungkin gitu aja kali ya. Kalau fix mungkin ya utang dan lain sebagainya. Udahlah gue fix nih, gue pinjam nanti gue balikin deh. Gue pinjam istilah cost dulu kali ya. Kan fix cost, variable cost gitu ya. Ada juga yang mungkin daripada gue nggak bisa bayar, gue takut kasih saham. Nah sebenarnya yang sehat gimana sih? Yang sehat gini, kalau kamu kasih saham ke orang ini, jatuhnya kawin kamu. Iya. Sampai perusahaanmu nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kamu sama orang ini terus. Iya. Belum tentu cocok. Oh iya. Kalau kamu tadi utang, udah selesai bayar kan beres. Ya kan? Okay. Tapi biasanya orang yang ngasih saham itu orang yang takut gak jelas ini perusahaanku masih gak jelas, kasih saham aja, resiko bareng-bareng gitu. Atau orangnya gak mau ngutangin, maunya saham gitu kan. Nah itu yang harus dipikirin adalah ini partner kamu ini kawin. Lebih parah dari kawin nih partneran ini. Lebih parah dari kawin.
mau gimana pun juga sampai nanti kamu punya anak terus ini PT-nya ada terus. Jadi harus pikirin dulu kamu mau nggak partner sama dia.